Soal etik nampaknya masih dibincangkan sangat serius di ruang publik. Orang bisa sangat subjektif sekali melihat seseorang itu punya etika atau tidak. Bagi PDIP, mungkin yang paling tidak beretika itu adalah Jokowi. Bagi Anies Baswedan dan kawan-kawannya, yang paling tidak beretika itu adalah Prabowo dengan mengambil Gibran. Bagi Demokrat, yang paling tidak beretika itu adalah Anies Baswedan. Kita akan lihat sama-sama kemarahan Demokrat kepada Anies Baswedan dan kelompoknya. Kita tahu sama-sama beberapa waktu yang lalu di momen perdebatan Anies selalu menyinggung-nyinggung etika. AHY tegaskan bahwa sesungguhnya yang tidak bermoral dan tidak beretika adalah Anies dan kawan-kawannya. Coba kita cek dulu sama-sama ya. Nanti akan kita ambil poin inti seharinya, biar kita bisa belajar. Kesejahteraan rakyat, pemerintahan era Presiden SBY dan Partai Demokrat berhasil mewujudkan perdamaian Aceh serta menuntaskan penyelesaian konflik vertikal dan horizontal lainnya seperti di Papua, Ambon, Sampit, dan Poso. Pemerintahan Presiden SBY dan Partai Demokrat juga berhasil mengakhiri embargo militer dunia internasional, melunasi hutang IMF pada tahun 2006 sebelum jatuh tempo, serta untuk pertama kalinya Indonesia berhasil masuk menjadi anggota G20 pada tahun 2008. Ketika itu Indonesia semakin dihormati dan disegani oleh dunia internasional. Kemudian pemerintahan Presiden SBY terbukti mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi 6% atau lebih di atas bangunan demokrasi yang kian matang. Tidak terjadi eksploitasi, politik identitas, dan politik fitnah yang memecah belah kita. Hukum dijalankan tidak dengan tumpul ke atas dan tajam ke bawah, atau tumpul ke kawan dan tajam ke lawan. Artinya, mitos telah dipatahkan bahwa kita tidak perlu lagi memilih antara demokrasi atau pertumbuhan ekonomi. Terbukti ketika itu keduanya bisa berjalan beriringan. Bapak, Ibu hadirin sekalian, kalau saya mengangkat berbagai kebijakan dan program pemerintahan Presiden SBY yang hasilnya nyata tadi, saya tidak bermaksud hanya untuk bernostalgia atas masa lalu. Tujuan saya adalah 14 agenda perjuangan Demokrat ini bukan sesuatu yang ngawang-ngawang atau hanya lamunan, tetapi pernah dilakukan di masa lalu. Kalau di masa lalu pemerintah dan bangsa Indonesia mampu mencapai sasaran pembangunan yang tidak mudah tadi, maka saya yakin dan kita semua harus yakin bahwa di masa depan pemerintah dan bangsa kita juga akan mampu melaksanakan hal yang sama, bahkan justru lebih baik lagi. Rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, setelah kami menjelaskan bahwa agenda kesinambungan, perubahan dan perbaikan tetap dapat dilakukan pada posisi Partai Demokrat di koalisi Indonesia Maju saat ini, maka kami berharap masyarakat Indonesia bisa mengetahui konsistensi Demokrat dalam memperjuangkan kehidupan rakyat yang lebih baik. Berkaitan hal ini, saya juga meyakini masyarakat mengetahui mengapa Demokrat tidak lagi berada di koalisi yang lama. Ini terjadi karena perlakuan kepada Partai Demokrat yang sungguh tidak mengindahkan nilai-nilai moral dan etika yang sepatutnya. Kami memohon masyarakat dapat memahami situasi Partai Demokrat yang sangat tidak mudah waktu itu. Tetapi saya tidak ingin melihat ke belakang. Kami ingin melihat ke depan karena agenda perjuangan kami, perubahan dan perbaikan, serta melanjutkan hal-hal yang sudah baik tetap dapat kami lakukan di tempat kami yang baru saat ini. Oke, jelas, tegas apa yang diucapkan oleh AHY. Dia mengungkit-ungkit peristiwa lama. Tetapi ya,
namanya rekam jejak. Tetap jangan sampai dihapus sebagaimana sabda Anies Baswedan. Kita di dalam urusan seperti ini, saya pribadi lah, di dalam urusan seperti ini saya mengambil referensi dari Anies Baswedan. Lihat seorang itu dari rekam jejaknya. Bukan dari yang akan, tetapi yang sudah dilakukan apa. Ketika Anies berbicara etika, satu kali lagi, etika ini sangat bisa subjektif sekali. Saya ulang-ulang ya. Bagi PDIP, yang paling tidak beretika mungkin Jokowi dan keluarganya. Bagaimana PDIP merasa membesarkan Jokowi, lalu di akhirnya, di ujungnya, ketika mau habis periode masa jabatan presiden, dia tidak mendukung calon yang diusung oleh partai PDIP. Bahkan Kaisang Pangarep menjadi ketum PSI. Aduh, Gibran udah jadi cawapres Prabowo Subianto. Wes lah pokoknya, bagi PDIP yang paling tidak beretika adalah Pak Jokowi. Nah pertanyaannya, di dalam urusan politik, pindah partai itu normal atau tidak? Haram atau tidak? Beretika atau tidak? Di dalam urusan partai politik, pindah haluan, sudah tidak bersamanya urusan politik, melanggar etika atau tidak, kan itu. Haram atau tidak? Kan enggak, biasa aja. Orang kalau lalu kemudian beda haluan, pindah partai itu hal yang lumrah. Tidak dosa. Bukan dosa politik, bukan dosa partai politik, apalagi dosa agama. Hal yang biasa. Hal yang lumrah. Kemudian, bagi koalisi perubahan, bagi Anies Baswedan, yang paling tidak beretika adalah Prabowo Subianto. Kenapa? Apa alasannya? Karena urusan MK itu, putusan MK itu, menganggap bahwa Prabowo Subianto itu paling tidak beretika. Kenapa menstempel Prabowo tidak beretika? Ya supaya ingin mendapatkan suara dong dari pendukung Prabowo Subianto yang sekarang itu elektabilitasnya selalu terus naik gitu loh. Dia runtuhkan citranya Prabowo, dia habisi Prabowo Subianto, dia kerdilkan, dia lemahkan dan lain sebagainya, berharap yang sudah menetapkan diri untuk mendukung Prabowo menjadi berpikir ulang. Masa iya kalian mau memilih pemimpin yang tidak beretika? Maka pilihlah saya yang punya etika. Gitu kan ya, kalau mau dijelaskan, digambarkan kalimatnya. Ternyata Anies pun tidak lepas dari kritikannya soal etika, termasuk kepada Prabowo Subianto, termasuk kepada AHY, Demokrat. Nah bagi Demokrat yang paling tidak beretika itu adalah Anies dengan koalisi perubahannya. Sekali lagi ini sangat subjektif sekali. Tinggal diserahkan kepada rakyat siapa yang paling tidak beretika. Karena kalau kemudian sangat subjektif kayak gini, ini bukan urusan benar salah, bukan urusan dosa atau tidak, ini urusan persepsi. Persepsi itu sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Jadi patokannya bukan benar salah, tetapi sesuai kepentingan atau tidak. Itu ya. Nah ketika ukurannya bukan benar salah tetapi sesuai kepentingan atau tidak, kita sebagai masyarakat yang tidak terlibat di dalam kepentingan itu mestinya tertawa saja. Itu. Jadi urusan utak etik ini sangat subjektif sekali. Termasuk Haikal Hasan mengungkapkan yang paling tidak beretika itu adalah Anies kepada Prabowo Subianto. Bagaimana dia sama sekali tidak berterima kasih kepada Prabowo Subianto yang telah membesarkannya. Nah, ini kebalikannya. PDIP merasa bahwa Jokowi telah dibesarkan olehnya. Nah, tim Prabowo merasa Anies telah dibesarkan oleh Prabowo Subianto. Ini kan lingkaran-lingkaran yang bisa dipremingkan sebagai tidak beretika. Poinnya adalah ini urusan politik. Yang jadi patokan bukan benar salah.
tetapi urusan beda kepentingan. Fair kan? Persepsi doang tuh. Sikap Prabowo mengambil Gibran dengan proses di MK ABCD bagi lawan politiknya sebagai tidak beretika. Itu persepsi. Benar atau salah? Benar atau salah? Sangat bias sekali. Tidak bisa dikatakan benar, juga tidak bisa dikatakan salah. Karena yang menganggap bahwa itu adalah salah, lawan politiknya. Yang dia punya kepentingan dong. Tentunya urusan politik. Begitu ya, saudara. Ya, kita saksikan aja lah keributan ini. Menjadi bahan untuk kita menambah referensi di dalam melihat politik. Ya, ujung-ujungnya kan, ya namanya politik ya kayak gini, biasa aja. Jangan dibawa baper, bahaya kalau politik itu dibawa baper. Bahaya. Politik itu sampai kepala, sampai tenggorokan aja cukup. Jangan dibawa sampai hati nurani. Berbahaya. Nanti akan membuat kita tidak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.